Setiap software dalam DML dalam kendali change management dan release management, iya. Jadi kalau misalkan kita mau tadi memasukkan Office 2019 ke DML, maka harus melalui proses change dan release management. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu, bisa mengontrol bahwa siapa nih yang mengusulkan bahwa Office 2019 ini masuk di DML sehingga bisa diinstal oleh user-user gitu ya, atau diminta untuk diinstal di laptop-laptop atau desktop mereka, ya ada change request-nya. Siapa yang membuat, siapa yang menyetujui, kemudian siapa yang ngetes dan seterusnya sehingga nanti bisa ke tracking ya, seperti itu. Kemudian hanya software dari DML saja yang dapat digunakan dalam suatu rilis. Jadi kalau misalkan saya mau rilis aplikasi core banking baru, daftarkan dulu di DML, versinya berapa yang tested ini, sudah oke, baru kita bisa rilis. Di DML adalah versi authorized-nya software untuk kita bisa install di production. Oke, itu Service Asset and Configuration Management. Proses yang lain yaitu Release and Deployment Management. Release ini adalah tahapan kita mentransisikan. Ya. Release and deployment ini tahapan kita mentransisikan dari entah development ke production, entah dari testing ke production, atau dari staging ke production. Intinya adalah menuju environment production. Tergantung environment yang kita siapkan untuk aplikasi kita, untuk solusi kita, untuk infrastruktur kita. Nah, release dan deployment management ini sangat tergantung dengan proses change request. Jadi kalau change request-nya sudah disetujui dan dijadwalkan, baru release dan deployment bekerja. Ada 4 tahap di sini, biasanya yang menjadi sub proses, yaitu plan, build, test, dan release. Tesnya itu adalah tes paketnya. Jadi tes exe-nya, bukan testing UAT dilakukan di transisi. Ini kan ingat ya, ini adalah proses transisi. Transisi itu adalah, oke, saya udah punya barang nih, aplikasi sudah oke, sudah tested, silahkan tolong transport atau transfer ke mana, ke production. Jadi release dan deployment ini walaupun ada testing di sana adalah testing package-nya, lebih seperti itu. Nah, release dan deployment ini bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan release, termasuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan perpindahan ya. Ini keywordnya adalah perpindahannya. Yang mengawal adalah release. Jadi apakah dia yang melakukan rilisnya? Belum tentu. Bisa jadi dibangun tim khusus, atau mungkin di beberapa perusahaan vendor yang melakukannya, yaitu dari testing atau apapun, ada staging dan sebagainya, ke live environment. Objektif utamanya adalah memastikan integritas ini ya, memastikan integritas. Artinya daripada kecepatan, resikonya yang lebih ditekan. Ya. Daripada kecepatannya tinggi, dia lebih fokus ke risikonya ditekan. Risiko terjadi masalah atau menimbulkan masalah. Jadi integrity dari live environment-nya itu kalau bisa minimum sekali terganggunya. Jadi boleh dibilang release management ini adalah, release and deployment management adalah polisi terakhir dari environment production kita. Deployment-nya ini adalah aktivitas yang mengawal perpindahannya. Jadi release itu adalah melakukan checklist, sudah terpenuhi atau belum, plan, build, test ya. Kemudian pada saat release, maka si deployment manager, ya, kalau ada role-nya deployment manager, kalau disatuin juga nggak ada masalah, release deployment manager. Nah, deployment manager ini mengawal proses perpindahannya. Jadi dia yang mengawasi vendornya, mengawasi tim internal untuk melakukan deployment ke production. Ini adalah release dan deployment.